Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-muallif adamallahu nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Sampai pada Sunanul Ihram sudah selesai ya. Sunanul Ihram sudah selesai. Sekarang kita masuk ke wukuf di Arafah. Tapi di sini disinggung masalah ihsor ya. Nanti dalam haji itu ada orang muhsor namanya. Pernah dengar antum? Di haji atau umrah itu ada orang yang berstatus muhsor. Orang yang berstatus muhsor itu kalau tidak mensyaratkan ketika dia berihram, ya tidak mensyaratkan tahallul ketika berihram, ini nanti dia kena dam. Ya, itu sebetulnya nanti akan didetail di bab namanya dam at-tartib wa ta'dil di Anwa'uddin. Di macam-macam denda yang 4 itu ihsor itu masuknya, kalau terjadi ihsor itu masuknya nanti di pembahasan damut ta'dil wa tartib ya, tartib sama ta'dil. Nah, saya sedikit terangkan masalah ihsor ya, supaya sebab di sini disebutkan di awal bab ihram ini. Ya, jadi saya sebutkan ahkam ihsor secara global saja ya. Jadi muhsor, apa itu muhsor? Istilah ini ya, nanti ada namanya apa? Muhsor itu siapa? Muhsor itu alladzi muni'a min itmami arkanil hajj abil umrah. Orang yang tercegah untuk menyempurnakan rukun-rukun haji atau umrah. Untuk menyempurnakan rukun-rukun haji atau umrah. Artinya menyempurnakan, melanjutkan, ya, menyelesaikan. Bukan menyempurnakan dengan sunnah-sunnahnya, bukan maksudnya, bukan itu. Ya, tapi melanjutkan, nuntasna lah, bahasa kene iki nuntasna rukun-rukun haji dan umrah. Ki hari aku selonjor katon ya. Ya. Rukun-rukun haji dan umrah. Bisababin minal asbab. Tentunya karena ada sabab. Ya, tentunya karena ada ada sabab. Seperti adanya ancaman dari musuh atau sakit, ya, atau faqdiruf qatin, tertinggal jamaah. Ya, tertinggal jamaah kalau umrohnya bareng-bareng. Kemudian wa ghairi dzalik ya. Pokoknya termasuk sakit tadi disebut. Nah, orang yang muhsor ini nanti
tahallulnya bagaimana? Sedangkan dia tercegah untuk melakukan apa? Rukun haji atau umrah. Lalu terus dia keluar dari jeratan tahallul itu gimana? Dari jeratan ihram supaya tahallul keluar, terlepas dari ikatan ihram itu gimana? Kalau kayak sholat kan, antum masuk ke sholat, ya kemudian sakit batalnya kan bisa, dibatalkan itu bisa. Niat atau enggak niat, kalau antum pergi dari sholat ya batal kan gitu, ya kan? Nah ini kan dia nggak bisa melepaskan diri dari ihram itu, kecuali dengan melakukan tahallul. Kalau belum ada tahallul itu ya nggak bisa terlepas dari ihramnya, ya kan? Nah, sedangkan dia ini ada uzur, sakit, ya, diantaranya atau ada ancaman, ada binatang buas. Nah ini nanti gini, cara tahallulnya itu bidzabhi syatin, nyembelih kambing satu. Kemudian setelah nyembelih, potong rambut sedikit, disertai niat tahallul, baru dia terlepas dari apa? Dari ihramnya. Ya, terlepas dari ihramnya. Kalau nggak mampu nanti ada dam yang menggantikan dzabhu syah, seperti tasaddaq bi qimatiha ta'aman. Ya, itu nanti di damut tartib wa ta'dil. Nanti antum harus, kalau sudah babud dima, antum fokusnya harus lebih loh. Sebab gini, bab denda ini kenapa saya bilang fokusnya harus lebih? Kalau antum nggak tahu, nanti bisa kena denda terus di sana. Pas antum ihram, kalau nggak tahu, bisa terkena denda terus. Sebab kalau babul itlaf, kalau babnya itu menghilangkan sesuatu, itu sengaja nggak sengaja kan antum wajib bayar. Jadi nanti di babul dima, di bab perdendaan nanti, fokusnya harus lebih daripada, ya karena merugikan hartanya antum. merugikan keuangannya antum di sana. Ya kalau antum bawa uang banyak, kalau pas-pasan, ya kan, asalnya mau beli oleh-oleh, gara-gara kena denda, akhirnya antum beli oleh-oleh, setiap warga tetangga kormanya hiji tok karo zam-zam berapa. Asalnya mau ngasih korma 3 jadi 1 kan, gara-gara. Iya. Jelas ya ini ya, itu secara global begitu. Nah, nanti ada istirat fi niyatil ihram. Jadi, ya Allah, seandainya saya nanti terjadi pada diri saya sesuatu yang mencegah saya untuk melanjutkan rukun haji ini, saya mensyaratkan pada ihram saya, di tempat terjadinya itu, ya Allah, itu adalah tempat tahallul saya, waktu tahallul saya. Nah ini kalau mensyaratkan seperti ini, ya nanti ada sekitar berapa gambaran? Ada 3 atau 4 gambaran ya. Ya itu nanti insya Allah fi babid dima ya. Masih lama, masih sekitar setelah puasa lah mungkin. Ya setelah puasa. Nanti kita biasa masuk Sya'ban, 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan kita baca bab puasa. Ya, supaya memantapkan puasa. Insyaallah. Nanti antum puasa ini ya. Kan banyak kuliah subuh ya, antum hadir kuliah subuh itu di sana. Kuliah asar, kuliah subuh, kuliah duha ada kultum juga ada malam. Ngisi kalau bisa antum. Ya jelas ya ini ya, sekelumit tentang apa? Muhsor. Nanti kita akan bahas lagi di pembahasannya, yaitu damut tartib wa ta'dil, insyaallah. Panjang umur, sehat walafiat. Nah sekarang rukun yang kedua. Rukun yang apa? Yang kedua, al-wuqufu bi Arafata. Al-wuqufu bi Arafata. Wukuf di Arafah.
wukuf di Arafah. Wa huwa ar-ruknul a'zam fil haji. Wukuf di Arafah itu rukun terbesar dalam ibadah haji. Berarti rajanya rukun. Ya. Rukun terbesar dalam apa? Dalam ibadah haji. Fa fil hadis, maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Rasulullah bersabda, al-hajju Arafah. Man adraka Arafata qabla an yatlu al-fajru faqad adraka al-hajja. Haji adalah Arafah. Haji adalah Arafah. Maksudnya inti dari semua amal arkanul hajj, ya, itu ada pada apa? Ada pada Arafah. Lah itulah yang membedakan antara haji dan umrah. Yang membedakan antara haji dan umrah. Umrah ada wukuf di Arafahnya enggak? Enggak ada. Tapi baqi arkanil hajj, selebihnya rukun haji ada semua di umrah. Ihram ada. Artinya bukan rukun khusus. Ya kan? Niat ihram itu bukan rukun khusus. Niat itu kan semua ibadah, ya kan? Ma baina sunnatin wa wajibin, antara sunnah dan wajib itu mu'adzumuha persentasenya yang wajib niat itu lebih besar dibanding yang tidak. Sekalipun tidak wajib niat tapi ada yang sunnah niat. Seperti apa sunnah niat? Memandikan jenazah. Niat tidak wajib tapi tetap ada anjuran niat kan di situ. Berarti bukan rukun khusus dalam haji itu niat. Banyak ibadah yang dianjurkan niat di dalamnya, disyaratkan niat di dalamnya. Ya. Tapi kalau wukuf itu kan tidak ada. Di umroh juga tidak ada. Padahal mirip sama apa? Sama haji. Jelas ya? Makanya dikatakan ar-ruknul a'zam fil hajj, rukun besar dalam haji itu Arafah. Man adraka Arafata qabla an yatlu al-fajr faqad adraka al-hajja. Orang yang menangi, adraka itu artinya apa? Menangi, mendapati Arafah. Artinya sudah di tanah Arafah sebelum munculnya fajar. Artinya sebelum masuk waktu subuh. Faqad adrakal hajja, berarti dia telah mendapatkan haji. Dia telah mendapatkan haji. Adapun tawaf nanti bebas waktunya. Ya, tawaf bebas waktunya. Ada waktu masuknya tapi keluarnya tidak ada itu. Waqad warada a'dhamu dzambi, dosa terbesar. Ini kalau antum bicara dosa terbesar, ini bukan ada perinciannya loh ya. Antum kan biasanya dosa terbesar adalah zina, dosa terbesar adalah, kan banyak hadis-hadisnya itu antum sering dengar. Itu nanti ditartib sama ulama, karena perkataannya Rasulullah satu, dosa terbesar semua. Dosa terbesar perbandingannya sama apa? Iya kan gitu kan, antum sering dengar loh. Itu bukan secara mutlak loh. Itu kayak antum ini loh, lihat apa namanya? Lihat nama-nama toko, Pusat Grosir, Pusat KB. Ya kan? Pusat Arloji ada. Padahal Pusat Arloji kan aslinya bukan di situ. Nanti ada Pusat Buah, ya, Pusat Martabak. Bener nggak? Sering antum dapat? Ya boleh, begitu boleh, tapi nggak mutlak. Ya, bukan pusat-pusat mutlak gitu, enggak. Itu kan sama. Dosa terbesar. Nah, apa ada yang lebih besar? Nanti ada asbab wurudnya. Kemudian ditartib sama ulama itu ditartib. Mana yang lebih
dahulu hadisnya itu yang mana, ya kan, kronologinya bagaimana, itu nanti ada. Iya, makanya antum jangan al-akhdhu bi dhahiril hadis, itu enggak boleh. Antum mengambil secara zahir dari hadis itu enggak boleh. Enggak bisa. Kalau setiap orang ngambil akhdhu bi dhahiril hadis, orang bisa keblinger semua. Ya enggak bisa orang ngambil akhdhu bi dhahiril hadis secara tekstual, apalagi enggak bisa. Loh, untuk apa ada qiyas terus? Iya, ada qiyas aulawi, ya kan? Ada qiyas syabah. Nanti di sana itu ada lahnul khitab, fahwal khitab. Di ilmu usul itu loh. Loh, kalau langsung pakai hadis, tidak perlu ada ulama ngambil kias-kias, itu tidak perlu. Adanya kias-kias itu tidak perlu. Berarti tidak ada zakat beras, tidak ada zakat berarti nanti khamar yang terbuat dari selain anggur berarti halal. Ya, khamar yang ada kan yang terbuat dari apa? Dari anggur kan, yang ada di zaman Rasul itu. Dan tahrimul khamar ya itu khamar yang terbuat dari anggur. Terus kalau antum bikin khamar dari jagung sumpama, terus haram. Kan tidak ada di tekstual begitu. Ada qiyas namanya. Ya, ada qiyas. Kalau ilahnya sama, nanti di qiyas itu nanti gitu. Qiyasnya sama apa? Ilahnya sama, alasannya sama. Satu, sama-sama memabukkan. Walaupun terbuat dari bahan lain. Ya kan? Kalau di makanan itu komposisinya lain, tapi sama-sama memabukkan, berarti nanti hukumnya disamakan. Tapi ya itu juga tidak serta-merta. Antum belajar qiyas jangan setengah-setengah, sebab nanti kalau belajar qiyas setengah-setengah, nanti antum suka ngiaskan. Nanti apa hukumnya Facebook? Oh, mirip sama khamar, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Berarti khamar kan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Berarti pada karena khamar hukumnya. Lalu terus orang streaming pakai Facebook haram gimana nanti? Jadi orang taklim juga jangan setengah-setengah. Nanti asal mengkiaskan. Gitu, paham kan? Iya. Kalau bab-bab wasail begini, Facebook, YouTube, nanti masuknya lil wasail hukmul maqasid. Seperti mic. Dulu kan perdebatan di Saudi itu pertama ada mic. Ya, imam Masjidil Haram, para imam Masjidil Haram sama umaroknya itu kan sempat konflik di masalah mic kan. Karena dianggap bid'ah sih. Tidak ada di Rasul, sedangkan itu dipakai untuk ibadah. Adzan. Waktu itu sempat konflik itu. Ada kelompok-kelompok aspek itu ada. Yang tidak mau pakai speaker, tidak mau pakai ini. Iya kan? Itu nanti masuknya lil wasail hukmul maqasid. Semua wasilah itu hukumnya sama dengan maqasidnya. Seperti antum perjalanan. Kalau tujuannya ibadah, maksudnya ibadah, maka perjalanannya, wasilahnya ikut hukum maksudnya. Berarti nanti dapat pahala. Gitu. Antum dari rumah ke sini pakai motor. Motor itu wasilah bukan? Wasilah. Kalau dipakainya untuk bagus, nanti dapatnya bagus, pahala. Ini sama Facebook juga wasail. Kalau dipakai untuk maksiat, antum buka Facebook, buka langsung aplikasinya wis oli dosa. Karena itunya sudah apa? Iya, wasilahnya akhirnya dapat. Itulah makanya Imam Syafi'i itu mengharamkan al-istimta' bima baina surah wa rukbah. Padahal hadisnya laka. Hadisnya apa? Isna'u kulla syai'in lan nikah. Di saat menstruasi, larangan dari Rasulullah, kerjakanlah segala sesuatu kecuali hubungan intim, hubungan suami istri. Yang tidak boleh berarti apanya? Hubungan suami istrinya tidak boleh. Yang dilarang itu
jimaknya, hubungan intimnya, memasukkan zakar ke farji, nggak boleh itunya. Lalu kemudian Imam Syafi'i pendapatnya haram istimta' bima baina surrah wa rukbah, bersenang-senang dengan istri antara pusar dan lutut. Lo kan yang diharamkan hubungannya. Kalau cuma pegang-pegang paha, gesek-gesek kan tidak apa-apa. Harusnya kan begitu. Kenapa mengharamkan Imam Syafi'i? Lil wasail hukmul maqasid. Ya, karena istimta surah warubah itu pegang-pegang paha, isik-isik paha, gesek-gesek, itu ya juru ilal jima, menjurus kepada jima. Biasanya orang nggak kuat kalau sudah deket-deket ke arah situ, selangking, jamaah selangkangan. Ya, itu biasanya orang sudah nggak kuat. Wa idza qama dzakar zalal aql. Kalau zakar itu sudah naik, kemaluan sudah naik, itu akal hilang. Sudah tidak ngurus, sudah panana getiye, panlaka. Ya juru ilal. Itu makanya tidak diperbolehkan. Ya, karena torik kepada keharaman itu hukumnya haram. At-torik ilal muharram, muharram. Jalan menuju haram ya haram. Ngerti maksudnya kan? Jelas? A'dhamu dzambi man waqafa bi Arafat wa dhanna anna Allah lam yaghfir lahu. Dosa terbesar yaitu orang yang wukuf di Arafah wa dhanna, dan dia punya berprasangka, punya i'tiqad, ya, bahwa Gusti Allah ya orang bakal ngampuni nang kono. Bahwa dosa itu tidak bakal diampuni di situ. Jadi nyangka seperti itu kepada Allah di tanah Arafah itu termasuk dosa besar. Antum baca kitab namanya Az-Zawajir liq Kabair lil Imam Ibni Hajar Al-Haytami. Di situ termasuk dosa besar ini. Jadi beliau itu mengarang Zawajir itu merinci dosa besar itu apa saja. Dosa besar itu apa saja. Di antaranya orang yang wukuf di Arafah dan prasangka kepada Allah bahwa Allah tidak mengampuni. Itu dosa. Itu saking apanya berarti? Saking gobloknya doa di tanah Arafah. Terutama doa minta ampunan, minta maghfirah. Paham insyaallah ini? Wa qala al-Imam Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ini pengarang 10 silsilah, bukan silsilah nasab, silsilah kitab. Jadi ada namanya silsilah kutubil Imam Al-Haddad, ada 10 kitab, diantaranya hikam, diantaranya Nasha'ihud Diniyah, ya Sabilul Iddikar, ya Da'watut Tammah, itu ada 10 kitab. Itu silsilah Haddadiyah. Ya, beliau mengatakan apa? Wasifan al-hal fi sa'idi Arafat at-tahir. Beliau sifati keadaan di dalam tanah Arafah, lokasi di mana orang wukuf di Arafah. Kalau fi Arafatin kullu dzambin mukaffaru. Dan di tanah Arafah itu semua dosa diampuni. Ya, kullu dzambin mukaffarun. Wa mughtafarun minna birahmati ghafiri, dan diampuni di antara kita dosa-dosa kita birahmati ghafiri, dengan kasih sayang Zat yang maha yang maha pengampun. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ sudah antum itu terlepas dari dunianya antum. Antum fokus
bersama Allah di situ. Jelas insyaallah. Waktul wukuf. Wukuf di waktunya kapan? Ya. Kapan waktu wukuf? Yadkhulu min zawali syams lil yaumit tasi'. Dari zawali syams, tergelincirnya matahari, berarti masuk waktu apa? Zuhur. Ya, masuk zuhur yaumit tasi' di hari ke-9. Jadi antum biasanya sunnah puasa Arafah di sini. Tahu puasa Arafah ada tarwiyah, ada Arafah ya kan? Nah, di hari Arafah itu setelah zuhur sudah masuk wukuf di Arafah. Ya, sudah masuk apa? Wukuf di Arafah. Sampai kapan waktunya? Fajril yaumil ashir. Sampai masuknya waktu subuh di hari ke-10. Berarti subuh mau sholat hari raya. Ya, berarti malam hari raya, habisnya malam hari raya subuhnya itu. Nah, itu habis. Berarti berapa jam tuh? Banyak ya, lumayan lah. Dari zuhur sampai subuh lebih dari 12 jam. Lebih dari apa? 12 jam. Jadi orang yang ketinggalan itu keterlaluan. Keturun berarti gue nang hotel. Iya. Ketiduran itu mesti di hotel. Jadi senyasar-nyasarnya insya Allah anjok lah. Senyasar-nyasarnya wong, seberjubel-jubelnya insya Allah. Memang berjubel banget memang. Tapi insya Allah sampai. Karena Allah juga tidak menyulitkan wukuf di Arafah. Apa antum harus nginep di situ? Enggak. Walau lahdatan, sebentar. Nanti akan diterangkan. Jelas insya Allah ini. Al-qadrul wajib minhu, kadar wajibnya itu berapa? Kadar wajibnya wukuf itu berapa? Kadar wajibnya itu al-hudur bi ardi Arafata lahdatan, yaitu hadir di tanah Arafah lahdatan wahidatan, walaupun sekejap, walau maran, walaupun sekedar hanya lewat, kayak di monopoli ada hanya lewatnya. Walau maran, walaupun cuma lewat, hanya lewat. Auna iman, atau tidur di dalam. Bahkan sekalipun tidak tahu kalau tempat itu Arafah, barang metu niki kasmaring Arafah, itu udah cukup buat wukuf. Segampang itu wukuf di Arafah. Berarti tidak mensulitkan, Allah itu tidak menyulitkan. Sekalipun orang nggak tahu, jadi dibawa sama temannya tidur. Keluar dari Arafah tadi ngomong temannya, tadi habis lewat Arafah. Berarti kan antum nggak tahu bahwa kalau itu tanah Arafah, itu sudah cukup itu. Arafah. Segampang itu Arafah itu. Jelas ya? Jadi semua itu sah ya, semua itu sah. Nganggo mobil sama boleh. Pakai mobil, pakai sepeda, mungkin antum bawa sepeda saya dari sini. Atau pakai Alphardnya antum. Ya, rombongan gitu. Bagi-bagi air. Enggak apa-apa. Sah, walaupun enggak turun dari mobil. Sah. Ya. Atau di atas pohon. Di atas pohon enggak apa-apa. Kayak ketek. Ya. Ala syajarah fi ardiha. Ya, la ala ghusnin minha wa huwa kharijun an hawaiha. Tidak boleh di ranting pohon, tapi rantingnya keluar dari tanah Arafah, tidak boleh ya.
Walaupun bongkote di dalam Arafah loh, tidak boleh ya. Jelas ya, insyaallah. Wa syartul waqif, syarat orang yang akan wukuf di Arafah. Artinya kalau ada syarat ini berarti wukufnya sah. Ya. An yakuna ahlan lil ibadah. An yakuna ahlan lil ibadah. Punya keahlian dalam ibadah. Punya keahlian dalam ibadah. Antum kepingin punya keahlian dalam ibadah, orang perlu kuliah. Ngaji tok kayak gitu cukup. Insyaallah punya keahlian ibadah. Ya. Fala yasihhu wuquful mughma alaih. Ya, berarti tidak sah wukufnya orang yang pingsan, wasakron mabuk, karena dia nggak punya keahlian ibadah. Ya, wal majnun. Kalau orang tidur kan punya keahlian ibadah, ditangi kena kan bisa tangi. Tapi kalau orang gila dibangunkan bisa sadar, kan nggak bisa. Ayo tangi, enggak kan, nggak bisa kan? Iya, sekalipun dipukuli ya nggak bisa. Wasakron mabuk, kalau belum waktunya sadar ya nggak sadar, orang mabuk. Wal majnun, orang gila. Jelas ya insyaallah ini. Cuma perbedaannya kalau orang gila itu hajinya sah, maksudnya hajinya dapat, tapi jadinya sunnah gitu toh. Ya tidak bisa menjatuhkan fardul Islam, hajatul Islam, menggugurkan kewajiban haji di rukun haji yang kelima itu tidak bisa. Jadi oleh haji tapi sunnah. Jadi bukan pan haji nggak wong edan ya orang apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Anda waras umpama. Nanti yang lanjutkan pekerjaan hajinya itu walinya. Yang mentawafkan walinya, gitu nanti. Jadi repot juga sih. Ya. Kalau orang waras pakai kursi roda malah lebih gampang. Orang yang nggak gila pakai kursi roda udah nggak mampu, didorong. Gampang kan. Malah antum bisa melu ndhuwure kan. Kursi rodanya ana boncengannya antum gitu. Awalnya kursi rodanya pakai yang matic kan ada tuh. Elektrik gitu. Enak antum tinggal melu. Yo si nyetir kae malah. Jelas insyaallah. Insyaallah kita nanti pembahasan tentang sunnah-sunnah wukuf di Arafah. Ya, ini juga penting ya masalah sunnah wukuf di Arafah. Terkadang ada orang menyulitkan dirinya sendiri. Maksudnya menyulitkan gini nih. Enggak sunnah tapi dilakoni. Ya seperti apa? Seperti naik ke Jabal Rahmah. Itu kan enggak sunnah itu. Naik ke Jabal Rahmah orang susah-susah ke sana tua-tua. Itu hari tiba mati langsung itu. Waktu. Iya kan? Ya nanti ada yang apa namanya? Bawa ari-ari ke sana, ari-ari anaknya gawang anak di dalam nang watu-watu Arafah. Motori Arafah. Antum kalau naik ke Jabal Rahmah, itu batu-batu di Jabal Rahmah itu, namanya orang sebanyak-banyaknya. Iya, namanya wong kene iki namanya akeh namanya. Wis numpuk malah tulisannya. Iya. Ya enggak Kuntoro Brebes juga lah. Banyak itu nama-nama. Ya. Mulyono. Ya banyak nama-nama. Padahal itu bukan ya nulis enggak apa-apa tapi akhirnya jadi ngotori ya. Apalagi naruh ari-ari saya mah batang loh. Karena ke ari-ari ini bayi. Ari-ari ini bayi. Situ kertas ada, yang kertas juga ada. Antum kalau buka-buka Quran di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu, buka anak kertas, iya Abdul apa ngono, namanya orang,
Iya, biar sampai. Lah itu katanya biar sampai. Ya, apa namanya? Cuma akhirnya jadi Siki berapa juta orang yang bawa kertas umpama kayak gitu. Ditaruhnya di Al-Quran, kandelnya kayak ngapa? Qurannya ditutup angel. Ya. Iya, kebanyakan orang Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia sama Afrika yang begitu-begitu. Yang suka klinik-klinik sama perdukunan, namanya ilmu-ilmu hikmah itu kebanyakan orang Indonesia sama Afrika. Iya. Nah, itu sampai kain Ka'bah itu diangkat kalau musim haji itu kenapa? Itu kan khawatir diguntingi. Takutnya diguntingi ya barokah. Anjuk aja disimat selupna banyu banyunya. Ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa adamallahu nafa bihi wa bi'ulumi fid darin. Wa qala alaihi salatu wassalam yab'atsullahu azza wa jalla al-ibada yawmal qiyamah thumma yab'atsul ulama'a. Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan hamba-hamba Allah di hari kiamat. Thumma yab'atsul ulama. Kemudian Allah bangkitkan setelah itu para ulama. Jadi secara umum dulu baru nanti para ulama. Artinya orang-orang yang punya ilmu ya. Ulama di sini maksudnya orang kudu ustad loh. Ya, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang ngaji ya. Tsumma yaqul ya ma'al ulama inni lam adha ilmi fikum illa li ilmi bikum. Wa lam adha ilmi fikum li u'adzibakum. Idhabu faqad ghafartu lakum. Saya tidak meletakkan ilmu kepada kalian. Ya. Lam adha ilmi fikum illa li ilmi bikum. Kecuali karena aku tahu, aku mengenalmu. Artinya gini, antum ditakdirkan sama Allah subhanahu wa ta'ala ngaji, cari ilmu. Allah meletakkan ilmu di dadanya antum, di dadanya kita, di hati kita. Itu karena Allah mengenal kita. Maksudnya Allah mengenal kita, maksudnya Allah ngerti kita, memahami kita, menginginkan kita jadi orang yang selamat gitu. Ya, makanya banyak kan hadis yang menerangkan ketika Allah menginginkan hambanya jadi orang soleh, hambanya jadi orang baik, mesti orang itu akan ditakdirkan tafaqquh fiddin, akan mendalami agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang diinginkan, ditakdirkan oleh Allah jadi orang baik, maka orang itu akan tafaqquh fiddin. Jadi artinya gini, antum bersyukur kepada Allah karena antum ditakdirkan oleh Allah jadi orang baik. Buktinya apa? Tafaqquh fiddin. Tapi kalau orang diberi oleh Allah rajin ibadah, itu belum tentu ditakdirkan jadi orang baik. Karena ibadah itu boleh jadi dengan adanya kebodohan. Ya, dengan adanya apa? Kebodohan. Nah, itu belum tentu. Tapi kalau orang sudah ditakdirkan oleh Allah jadi orang baik, mesti tafaqquh fiddin. Urusan nanti diamalkan atau enggak, itu nanti dulu. Itu nanti ada tuntutan liya. Ada tuntutan lain dari Allah, tuntutan liya. Ada tuntutan lain dari Allah, ya. Tuntutan lainnya apa? Man amila bima alima. Ya kan banyak hadis-hadisnya, orang yang mengamalkan
apa yang dia sudah tahu. Artinya ngaji, nanti 'allamahullahu ilman ma lam ya'lam. Maka Allah akan memberikan ilmu yang ia tidak ketahui, orang itu tidak ketahui. Maksudnya apa? Tambah ngaji nih, bukan diberi ilmu laduni. Ini orang banyak mengartikan hadis ini, orang yang mengamalkan ilmu, ya, mengamalkan apa yang dia sudah tahu, maka akan diberi ilmu laduni. Bukan. Coba antum lihat syarah hadisnya. Orang yang mengamalkan ilmu, orang yang mengamalkan apa yang dia sudah tahu, 'allamahullahu ilman ma lam ya'lam. Maka Allah akan mengajari ilmu yang dia nggak ketahui. Maksudnya tambah rajin taklim. Jadi makin orang mengamalkan ilmu, makin rajin apa? Makin rajin ngaji. Itu maksudnya. Tapi kalau nggak diamalkan, ya nanti akan ada ininya, malasnya itu mesti anak. Orang diamal lah. Ya kan? Orang diamal lah. Jelas? Paham? Ya ma'syaral ulama, inni lam adha ilmi fikum illa li'ilmi fikum. Jadi aku tidak meletakkan ilmu pada diri kalian kecuali karena Allah mengenal kalian. Karena aku mengenal kalian, kata Allah. Walam adha ilmi fikum li'u'adzibakum. Dan aku tidak meletakkan ilmu pada diri kalian untuk mengazab kalian. Maksudnya gini, kalau kita sudah diberi ilmu oleh Allah, berarti Allah nggak mau mengazab kita. Berarti kita harus mengamalkan ilmu apa enggak? Harus mengamalkan ilmu. Qala idhabu faqad ghafartu lakum. Maka pergilah kalian. Faqad ghafartu lakum. Aku telah mengampuni kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya nas'alullah husnal khatimah. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan husnul khatimah. Wa ammal athar. Adapun athar. Berarti ini hadis selesai, ayat selesai, hadis selesai yang menerangkan tentang fadhailul ilm. Sekarang athar. Tahu athar? Athar itu perkataannya sahabat. Perkataannya sahabat, perkataannya tabi'in. Ya. Wa ammal athar faqad qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah li Kumail, kepada orang yang bernama apa? Kumail. Qala ya Kumail, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada apa? Harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjagamu. Sedangkan harta tidak menjagamu, tapi kamu menjaganya. Ya kan? Ilmu menjaga kita, kita menjaga apa? Harta. Jadi setelah kita ngaji, nuntut ilmu seperti ini, kita dijaga oleh siapa? Oleh ilmu. Tapi kalau kita cari harta, mesti antum jaga apa? Mesti antum jaga harta. Makin banyak hartanya orang, pasti lemarinya makin tebel. Karena khawatir apa? Khawatir hilang, beli berangkas. Ya. Nanti ditaruh di bank, takut banknya bangkrut. Terus sekarang taruh di bank, terjadi krisis. Krisis mata uang. Melarat langsung. Jadi kita yang menjaga siapa? Menjaga harta, itu dunia. Dunia itu dicari, makin kita pusing. Makin kita menjaganya. Paham? Makanya carilah harta litta'abbud lillah. Carilah harta untuk ibadah kepada Allah. Ya, jangan cari harta untuk dikumpulkan. Hati-hati. Jangan cari harta untuk apa? Dikumpulkan. Karena kalau orang cari harta untuk dikumpulkan, tidak akan ada masjid terbangun, tidak ada akan pondok pesantren terbangun, tidak mungkin ada madrasah terbangun. Kalau harta itu untuk apa? Dikumpulkan. Kenapa ada masjid terbangun? Karena ada orang-orang yang masih mencari harta, tapi bukan untuk apa? Dikumpulkan. Ya. Makanya ada doa yang diajarkan
kepada kita dan diamalkan oleh aslafun as-solihun. Allahumma ja'alid dunya, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia akbaru hammina, fokus pemikiran kami. Jangan. Itu doa yang dianjurkan oleh aslafun as-solihun. Sebab kalau sudah dunia yang jadi fokus pemikirannya orang hidup, waduh, antum tidur aja nggak bisa loh antum. Ya, turu be ora bisa, orang nyenyak. Iya, tidur nggak nyenyak. Paham ya maksudnya ya? Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu hakim. Yang menghukumi kita itu ilmu. Nah, ini boleh, yang ini nggak boleh, yang ini. Hakim. Yang mengatur kita. Itu ilmu. Ya. Berarti kita itu enak kalau ada ilmu. Hidupnya enak. Wal malu mahkumun alaih. Sedangkan harta kita yang ngatur. Ya kan? Yang buat ini berarti ini apa namanya? Ini kebutuhan, ini yang untuk cicilan, ini yang ini. Nggak saya mumet kan? Nah, itu mahkum alaih. Ilmu itu hakim. Kita diberi sama ilmu. Ya, tapi kalau harta, kita yang memberi waktu untuk harta. Dihabiskan. Kalau wal malu tanggusuhut tafaqquh. Wal ilmu yazku 'ala al-infaq. Wal malu Al malu tanqusuhun nafaqah wal ilmu yazku 'ala al-infaq. Al-mal tanqusuhun nafaqah. Harta itu akan habis ketika dibelanjakan. Benar nggak? Ya. Tapi kalau ilmu makin diberikan, disedekahkan, bukan makin kurang, tapi makin apa? Makin nambah. Ini saya habis ngasih antum ilmu, mesti ada tambahan ilmu dari saya. Terkadang gini loh, saya kalau nginget-nginget pemahaman-pemahaman hadis yang sudah pernah saya baca, nginget-nginget sendiri di kamar, itu enggak nemu. Itu nemunya di sini. Ketika saya ngajar antum, ketika saya ngasih ilmu ke antum, itu datang yang dulu saya pahami itu datang. Oh iya, dulu saya pernah pahami. Datang, saya buka kitabnya pas, persis. Tapi ketika dihayali di kamar, ya, di rumah, itu nggak dapat. Beda. Madatnya itu beda. Tahu madat antum? Karunianya dari Allah itu beda. Jadi ada madat di sini, ada rahmah Allah, ada fadlullah. Sehingga ada aura yang menjadikan hatinya orang itu bersih untuk menerima apa? Menerima ilmu. Paham tuh insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.